Oke, selamat datang di channelnya Cungkring Menawan. Terima kasih buat temen-temen yang sampai saat ini masih nonton channelnya Cungkring Menawan. Jadi gue mau ngelanjutin cerita gue di Gunung Sindoro kemarin. Nah, jadi ceritanya kemarin itu di video gue sebelumnya di part satunya itu gue sampai di pos 3. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, di Sindoro via Kledung itu ada beberapa tempat yang bisa dipakai buat camp. Salah satunya ada di pos 3 dan Sunrise Camp. Nah, kebetulan waktu itu memang kita target itu ya di pos 3 bukan di Sunrise Camp, karena kita tahu di hari Sabtu dan Minggu itu mesti ya kebanyakan itu rame. Akhirnya kita memutuskan buat ngecamp di pos 3-nya karena pos 3, jarak antara pos 3 dan Sunrise Camp itu emang gak terlalu jauh. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, nggak terlalu jauh juga. Nah, akhirnya kita ngecamp tuh. Dan pagi harinya gue sama temen gue udah mulai persiapan nih. Nah, ternyata ada peraturan yang bener-bener perlu ditaati oleh kalian jika kalian naik ke Gunung Sindoro, yang mana cewek itu nggak boleh summit ke puncak ketika si cewek ini dalam keadaan haid atau lagi datang bulan. Dan ternyata kebetulan waktu pas kemarin gue sama temen-temen jalan, si mbak-mbaknya ini dia itu lagi haid, dan akhirnya ya mau nggak mau si mbak ini nggak ikut gitu loh. Padahal waktu itu kita juga ya gimana gitu kan, sedangkan posisinya si mbak ini, si perempuan ini, dia ini udah sampai 5-6 kali naik Gunung Sindoro tapi nggak pernah sampai puncak. Ya dengan alasan itu, ketika naik itu selalu haid dan selalu datang bulan. Dan yang kemarin itu yang ke-6 kalau nggak salah, itu yang ke-6 dia itu nggak bisa ngelanjutin jalan sampai puncak. Karena kita menghargai kearifan lokal, akhirnya Simba ini nggak mau, Simba ini nggak ngelanjutin perjalanan sampai puncak. Akhirnya gue sama temen-temen yang lain melanjutkan perjalanan untuk summit. Waktu itu summit sekitar jam 7 pagi. Ngelanjutin perjalanan dari pos 3 ya sekitar 15 menitan sampai Sunrise Camp. Dan Simbanya ini juga cuman berhenti sampai Sunrise Camp doang. Terus akhirnya kita dan teman-teman yang lain, gue dan teman-teman yang lain ngelanjutin perjalanan. Untuk treknya itu lumayan berbatu, lumayan naik banget. Dari Sunrise Camp menuju pos 4-nya itu trekkingnya gila, itu udah batu banget. Itu udah posisinya dari kayak gini terus naik lagi. Kalian harus bener-bener tetap safety banget. Dan kerennya di Gunung Sindoro, ketika kalian naik nih, separah-parahnya itu tanjakan. Posisinya ini kan antara Sunrise Camp ke atas itu udah mulai vegetasi itu udah mulai terbuka gitu kan, nggak pohon-pohon rindang. Nah di situ kalian tuh bener-bener bisa ngelihat ketika kalian naik. Terus kalian lihat ke belakang itu tuh kalian tuh bisa ngeliat Gunung Sumbing itu dengan jelas banget gitu loh. Jadi kayak walaupun kita capek banget, terus rasa capeknya itu terbayarkan gitu kan sama view yang kita lihat di belakang gitu. Wah itu emang menurut gue sih amazing banget gitu. Karena mungkin ya emang ini pertama kalinya gue naik Sindoro gitu kan. Cuman nggak bisa diremehin, emang keren banget Sindoro. Wais. Akhirnya kita ngelanjutin perjalanan. Nah, kita bakal ketemu sama pos 4. Jadi di pos 4 ini nggak kayak di pos-pos biasanya. Jadi biasanya kalau di pos 4 itu biasanya kalau kita nyet pos-pos pendakian itu mesti ada kayak shelternya atau paling nggak ada gubuk-gubuknya atau bertandakan apa gitu kan, tempat yang tertutupi atau tempat yang landai mungkin. Terus yang bikin kerennya lagi, biasanya buat kalian nih yang lewat Sindoro lewat Kledung nih ya, di pos 4 ini mungkin jadi salah satu tempat spot foto terbaik gitu kan. Karena kalian diri di atas batu itu, terus habis itu fotonya dari atas lagi. Jadi ini kan batu, terus trekking mau lanjut ke atas ke puncak itu kan ngeliatin gitu. Jadi view-nya ini jalur di atas, terus batunya itu di sini gitu kan. Nah, itu tuh kalau buat foto itu emang keren banget. Menurut gue emang keren banget. Terus background-nya itu bisa langsung Gunung Sumbing yang gede banget. Nah, dari pos 4 itu vegetasi udah mulai bener-bener terbuka.
ketika hujan ya bener-bener bakal turun hujan yang deras banget, kalian gak bisa nyari tempat teduhan. Terus ketika bener-bener panas ya itu bakal panas banget. Jadi buat kalian yang sudah sampai pos 4 dan kalian pengen summit ke atas, itu harus bener safety, harus bener hati-hati, karena memang di situ posisinya udah terbuka, vegetasinya udah bener-bener ya nggak ada halangan apapun ya nggak. Nah jadi buat kalian tuh yang mau naik tuh harus bener tetap lebih hati-hati lagi nih ya. Kalau gue berpesan gitu, harus lebih hati-hati lagi ya, karena menurut gue itu emang bener-bener bahaya banget. Nah sebelum kalian sampai puncak, kalian bakal nemuin yang namanya hutan mati. Jadi hutan mati itu mungkin dinamakan hutan mati karena di situ ada bekas apa ya, bekas ya mungkin dulunya hutan, terus abis itu kayak kebakar gitu kan. Nah terus emang bener-bener yang gak ada pohon yang hidup gitu, emang kayak tumbuhan yang bekas kebakar terus tapi banyak gitu. Nah itu mungkin kenapa disebut hutan mati. Kayak yang di ini model tempatnya itu kayak di Papandayan gitu. Kalau Papandayan kan ada apa? Kalau Papandayan apa tuh namanya, pohon-pohon yang mati itu. Nah itu ada itu. Nah di Sindoro juga ada tuh. Nah itu ada. Itu sebelum kalian sampai puncak. Dan akhirnya ya ketika sampai puncak gue sangat bersyukur banget, karena ini emang benar-benar pendakian pertama gue ke Gunung Sindoro ya. Ini pertama kalinya gue ke Gunung Sindoro gitu. Mak, aku neng puncak Sindoro mak. Lu mak, telan mak. Lu mak, aku enak neng puncak Sindoro lu mak. Lu telan mak. Wah, kuwi pucuke sumbing mak. Ya, aku neng puncak mak. Lu mak, telan mak lu. Lu mak, nerangan tuh anak tulisannya to mak lu. Tenan to mak. Lu tenan to kandhani ya mak, telan mak. Lu wah mantul. Kalau sebelumnya sih cuman main-main doang. Nah akhirnya ya udah gue bisa sampai puncak dengan selamat dan sesuai target, karena target gue antara dari pos 3 ke puncak itu 3 jam, dan gue berangkat jam 7 sampai puncak pas gue sampai jam 10 pas. Akhirnya di atas gue istirahat, terus habis itu ya dokumentasi sebentar, terus gue langsung turun. Dan Sindoro I think it's so amazing. Terima kasih buat Sindoro. Nah buat kalian yang pengen naik ke Gunung Sindoro via Kledung, gue saranin harus benar-benar dipersiapkan tenaganya, harus dipersiapkan safety-nya dari semuanya ya enggak. Gue nggak nyalahin kalian yang belum pernah naik terus habis itu naik Gunung Sindoro, silahkan, gue nggak ngelarang kalian buat itu semua, karena itu hak kalian mau naik ke gunung mana. Selagi kalian mampu, selagi kalian bisa safety, kalian gak nyusahin orang lain. Nah menurut gue sih itu aja. Terus habis itu seperti yang kita ketahuin bahwa di Gunung Sindoro persiapannya itu bener-bener kayak semua sampah, terus habis itu dan lain-lain itu pengecekannya emang udah dilakukan. Terus terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gua. Thank you for watching and see you for the next video. Jalan-jalan jika ada kesempatan di sela-sela kewajiban, and thank you for watching. Bye bye.